Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Danaldi dengan NIM 240411100053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer kelas 3B, yaitu mengenai modul 2 tentang Wireshark memeriksa frame Ethernet. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di tujuan yang akan saya bahas, yang pertama latihan 1 memeriksa header dalam frame Ethernet. Kemudian di latihan 2 kita akan menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Untuk skenario-nya seperti ini. Dan juga untuk kebutuhan perangkat saya menggunakan satu buah laptop, bisa juga menggunakan PC dengan akses internet dan juga Wireshark yang sudah saya install sebelumnya. Nah, di latihan yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap header frame Ethernet 2. Langkah yang pertama, kita review dari deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Programmable-nya di sini ada 8 bits, kemudian destination address ada 6 bits, source address ada 6 bits, frame type ada 2 bits, data ada 46 sampai 1500 bits, dan FTS ada sekitar 4 bits. Langkah yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan konfigurasi jaringan dari PC. Kita ketikkan Windows R, kemudian buka software yang namanya CMD. Di sini sesuai arah modul kita ketikkan ipconfig spasi /a. Spasi /a. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang saya tunjukkan. Di sini ada IP address dari jaringan kita, yaitu ada 192.168.1.10. Kemudian juga ada default gateway, yaitu di sini ada 192.168.1.1. Nah, untuk tampilannya itu sama seperti di CMD pada modul ini. Di langkah yang ketiga, kita memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Buka software Wireshark-nya. Lalu pilih Wi-Fi, double klik. Di sini pada apply display filter kita ketikkan pada modul di sini apa? ARP or ICMP. ARP or ICMP. Nah, seperti ini. Kita coba ping. Nah, kita coba pingkan default gateway yang ada di sini. Dan cara ping 192.168.1.1. Nah, jika sudah reply from bla 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 TTL, di sini sudah terhubung ya, bukan timeout. Jadi untuk hubungannya itu tidak ada masalah. Nah, setelah itu buka Wireshark-nya. Nah, di sini akan menangkap untuk setiap tangkapan dari jaringan tersebut. Jadi untuk tampilannya ini sama seperti yang ada di Wireshark pada modul di sini. Ke bawah. Nah, langkah yang keempat, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Pada tabel berikut ini memperhatikan frame pertama dalam tangkapan Wireshark dan menampilkan data dalam file header Ethernet 2. Nah, itu di sini. Kemudian di Ethernet 2 kita buka. Nah, di sini ada data yang ada di file header Ethernet 2, yaitu ada programmable, destination address, source address. Ini destination address dan juga ini yang source address, destination, source address. Kemudian ada juga frame type dan juga ada data
FJS. Nah, pada pertanyaan yang ada di sini, yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Field destination. Nah, yang penting itu adalah ininya, yang mana ini adalah alamat MAC address. Nah, atau tujuan. Ini penting karena menentukan perangkat mana di jaringan lokal yang harus menerima dari frame tersebut. Kita jawab, menentukan perangkat tujuan frame atau MAC address. Nah, di soal yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Nah, jadi sebelum mengirim ping, PC harus tahu alamat MAC tujuan dari IP yang dituju, karena yang diketahui itu hanya alamat IP, misalnya ya 192.168.1.1. Nah, jadi jawaban nomor 2 ini adalah untuk mengetahui MAC address dari IP tujuan atau ARP request broadcast. Oke, sudah. Di soal yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, kita buka website-nya. Nah, jadi di bagian bawah website di sini kita bisa lihat untuk source-nya ada Fibertel garis bawah E5A3D8 tanda kurung bla bla bla. Jadi MAC address-nya yaitu ini 1C60D2E5A3D8. Oke. 1C 60 D2 E5 D2 E5 A3 D8 A3 D8. Nah, jadi ini adalah MAC address dari source-nya. Kemudian sebutkan vendor ID atau OUI dari source NIS dalam balasan ARP. OUI ini itu adalah 3 byte pertama dari MAC address-nya. Nah, di sini 3 byte pertama dari MAC address-nya, 3 byte dari pertama di source ini, yaitu adalah 1C60D2. Jadi jawabannya yaitu adalah 1C60D2 atau Fiber Home atau juga Fiber Home Telecommunication Technologies, seperti itu. Kita ketik 1C60D2. Fiber Home Telecommunication Technologies. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya, bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI?
dari 3 byte pertama di MAC address OUI-nya, yaitu yang seperti barusan ini adalah 1C60D2. Untuk jawabannya yaitu adalah 3 byte pertama dari MAC address OUI. Nah, sudah. Selanjutnya, sebutkan nomor seri NIC dari source. Nah, nomor seri dari NIC source itu ada di sini. Di source, mana source? Nah, ini source. Kita geser sini. Itu nomor serinya itu adalah 3 byte terakhir dari MAC address-nya, yaitu adalah E5A3D8. A3D8. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di latihan yang kedua, kita akan melakukan pada WireShark di sini menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Di langkah yang pertama, kita ingin mengetahui IP address dari default gateway dari PC Anda. Jadi IP address dari default gateway di sini sudah ada sebelumnya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian yang kedua, mulai menangkap traffic pada NIC. Oke. Yang ketiga juga ada memfilter WireShark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Jadi kita stop terlebih dahulu, kemudian kita di sini ulang, kita pilih continue with not saving, juga bisa memilih save jika ingin disimpan. Nah, selanjutnya kita ketikkan untuk ininya itu hanya ICMP. Nah, seperti ini. Dari jendela command prompt, kita ping default gateway dari PC. Nah, dari CMD kita pingkan kembali seperti ini. Ping. Nah, maka dari WireShark-nya akan merespon. Hentikan penangkapan trafik pada NIC. Kita hentikan. Nah, kemudian yang ke-6, kita melakukan pemeriksaan request echo ping pertama dalam WireShark. Nah, echo ping pertama yaitu ini. Kita akan melakukan pemeriksaan di sini. Di modulnya, jendela utama WireShark dibagi ke dalam 3 bagian: panel daftar paket atas, panel paket tengah. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Ini sudah. Kemudian periksa baris pertama dalam rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Itu klik di sini. Kemudian untuk panjangnya kita di sini yaitu frame length 74 bytes atau 592 bits. Kemudian yang kedua, baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa ini merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Oke, Ethernet 2 di sini. Nah, untuk destination-nya itu ada fiber home tel garis bawah E5A3D8 tanda kurung ini untuk MAC address-nya 1C60D2E5A3D8. Kemudian untuk source-nya sendiri di sini ada Azure Wave Text garis bawah E6 12 16 buka kurung A8 41 F4 E6 12 16. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apa MAC address dari
IPC. Nah, MAC address dari NIPC itu ada di sini. Nah, ini adalah MAC address-nya. Kita catat yang ini. 8 41 F4 41 F4 E6 12 E6 12 dan 16 seperti ini. Lanjut di soal yang kedua, apa MAC address dari default gateway-nya? Yaitu ada di sini. Nah, ini 1C 60 D2 E5 D2 E5 A3 D8 A3 D8. Di soal yang ketiga, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Nah, untuk jenis frame sendiri yang ditampilkan, kita lihat di sini di Ethernet 2. Untuk jenis frame-nya yaitu type IPv4 0 kali 0800. Type IPv4 0 Oke, sudah. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame, yaitu bahwa data mengandung informasi IPv4, address source, dan destination. Mana IP address dari source dan juga mana IP address dari destination. Nah, untuk IP address-nya kita bisa lihat di Internet Protocol version-nya. Nah, ini untuk IP address dari source yaitu ini 192 192.168 192.168.1.1. Sudah. Kemudian nomor 3 yaitu tentang Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah, dan periksa apa yang disorot dalam panel packet batch. Bagaimana mengejar dua oktet terakhir yang disorot? Sini cari. Itu Internet Control Message Protocol. Sini kita ambil dua oktet yang terakhir yaitu 68 69, yaitu adalah high. 68 69. Nah, sudah. Di soal yang keempat, klik frame selanjutnya dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Jawaban untuk device-nya yaitu kita lihat di sini nah nih, jadi device-nya itu adalah fiber home router
E5, A3, D8. Kemudian untuk MAC addressnya sendiri, yaitu 1C60D2, 1C60D2, kemudian E5, A3, E5, A3, kemudian D8. Sudah. Lanjut yang di langkah yang ketujuh, di sini menangkap paket host jauh. Klik icon start capture, continue without. Oke. Kita klik di sini. Kemudian without saving. Nah, setelah itu buka satu jendela command prompt. Dalam jendela prompt Windows, silahkan ping ke www.cisco.com. Kita ping www.cisco.com. Nah, setelah itu hentikan penangkapan paket. Kita hentikan stop capture. Nah, kemudian untuk selanjutnya periksa paket baru dalam panel daftar paket dari workshop. Oke, kita periksa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination? Nah, sini kita cari yang ini. Dari soalnya ini adalah MAC address untuk source-nya, dan ini adalah MAC dari soalnya, ini adalah MAC address dari source-nya, dan ini adalah MAC address dari destination-nya. Untuk source 1C60D2, 1C60D2, E5, A3, D8, E5, A3, D8, dan destination A8, 41, F4, A8, 41, F4, 46, 12, 16, 46, 12, 16. Nah, sebutkan IP address destination yang terkandung dalam field dari frame. Yang pertama source. Nah, di sini ada di sini. Untuk IP addressnya dari source-nya itu ada 184.2.26, sorry, 26 10936. Dan destinasinya 192.168.1.1. Di soal yang ketiga, kita bandingkan IP address. Di soal yang ketiga, kita bandingkan IP address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Maka IP address destination berubah, sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama. Jadi jawabannya yaitu karena IP logis berubah sesuai host tujuan, sedangkan MAC fisik tetap karena masih dalam jaringan yang sama atau melewati
gateway yang sama. Nah, kemudian nomor 4 atau yang terakhir, WireShark tidak menampilkan feed preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Jadi jawabannya yaitu adalah 7 byte 10110110, kemudian plus 1 byte 10101011. Ya betul. Kemudian sinkronisasi dan penanda awal frame. Nah, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas praktikum mata kuliah jaringan komputer modul 2 mengenai WireShark, yaitu tentang memeriksa frame Ethernet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.